Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Pembelajaran hari ini masih membahas tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Tetapi kita masuk pada materi E, nilai minimum dan nilai maksimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Perhatikan sketsa grafik berikut ini. Kita memiliki sebuah grafik fungsi dengan persamaan Y sama dengan fx. Kita memiliki titik A dengan absis XA dan titik B dengan absis XB, titik C dengan absis XC, titik D dengan absis XD, titik E dengan absis XE, titik F dengan absis XF, titik G dengan absis XG, titik H dengan absis XH, titik I dengan absis XI, dan titik J dengan absis XJ. Misalkan Y sama dengan fx adalah fungsi kontinu pada interval-interval yang diberikan. Kontinu artinya tidak terputus. Titik B dengan absis XB, titik D dengan absis XD, titik F dengan absis XF, titik H dengan absis XH adalah titik-titik stasioner fungsi Y sama dengan fx. Jadi titik-titik B, D, F, dan H, titik-titik B, D, F, dan H adalah titik-titik stasioner fungsi Y sama dengan fx. Titik B dan F adalah titik balik maksimum, dan titik D serta titik H adalah titik balik minimum. Titik B dan F adalah titik balik maksimum, titik D dan H adalah titik balik minimum. Perhatikan sketsa grafik seperti yang terdapat pada slide sebelumnya. Dengan Y sama dengan fx adalah fungsi yang kontinu mulai dari XA sampai dengan XJ, atau pada interval XA lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan XJ, Y sama dengan fx kontinu atau tidak terputus. Dengan memperhatikan sketsa grafik ini, maka lengkapilah tabel berikut. Kolom pertama
berisikan interval atau daerah asal atau domain yang diberikan. Kolom kedua adalah nilai minimum mutlak atau nilai Y terkecil. Kolom ketiga adalah untuk mengisi nilai maksimum mutlak atau nilai Y yang terbesar. Dan kolom keempat adalah untuk mengisi daerah hasil atau ring yang bersesuaian dengan interval tertutup yang diberikan. Pada interval tertutup XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XC sama dengan kurung siku XA, XC kurung siku tutup. Jadi pada interval XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XC sama dengan kurung siku buka XA, XC kurung siku tutup. Perhatikan, interval tertutup XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XC biasa ditulis dengan kurung siku buka XA, XC kurung siku tutup. Perhatikan, pada interval XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XC. Y sama dengan Fx mulai dari titik A sampai dengan titik C dengan nilai Y terkecil adalah Fxa. Fxa adalah nilai ujung. Karena XA adalah ujung, maka Fxa yang sebesar ini dari sumbu X ke titik A itu disebut dengan nilai ujung. Dan nilai maksimum mutlaknya atau nilai Y yang terbesar adalah Fxb. Karena ini yang paling panjang. Nilai maksimum mutlak adalah Fxb. Dan Fxb adalah nilai stasionernya. Nilai stasioner yang berjenis nilai balik maksimum. Maka daerah hasilnya pada interval XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XC adalah Fxa lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan Fxb. Nilai minimum mutlak lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan nilai maksimum mutlak. Pada interval XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XE sama dengan kurung siku buka XA, XE kurung siku tutup. Perhatikan intervalnya. Interval tertutup XA, XE. Interval tertutup kurung siku buka XA, XE. XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XE. Grafiknya adalah dari titik A sampai dengan titik E. Maka nilai Y paling kecil atau nilai minimum mutlak adalah Fxa. Dengan Fxa adalah nilai ujung. Dan nilai Y yang terbesar atau nilai maksimum mutlak adalah Fxb. Dengan Fxb adalah nilai stasioner berjenis
nilai balik maksimum. Maka daerah hasilnya atau ringnya adalah fxa lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan fxb. Nilai minimum mutlak lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan nilai maksimum mutlak. Pada interval xe lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan xi sama dengan kurung siku buka xe, xi kurung siku tutup. Perhatikan, xe lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan xi. Grafiknya mulai dari titik E sampai dengan titik I. Mulai dari titik E sampai dengan titik I. Maka nilai minimum mutlak atau nilai y yang terkecil adalah ini. fxh. Dengan fxh adalah nilai stasionernya berjenis nilai balik minimum. Mulai dari titik E sampai dengan titik I. Nilai maksimum mutlaknya atau nilai y yang terbesar adalah fxf karena ini yang paling panjang. Dan fxf adalah nilai stasioner berjenis nilai balik maksimum. Sehingga daerah hasil atau ring yang untuk xe lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan xi adalah fxh lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan fxf. Daerah hasil atau ringnya adalah fxh lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan fxf. Untuk interval xe lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan xj. xe lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan xj sama dengan kurung siku buka xe, xj kurung siku tutup. Mulai dari titik E sampai dengan titik J. Mulai dari titik E sampai dengan titik J. xe lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan j. Maka grafiknya mulai dari titik E sampai dengan titik J. Maka nilai minimum mutlak atau nilai y terkecil adalah fxh. Dengan fxh adalah nilai stasioner berjenis nilai balik minimum. Nilai maksimum mutlaknya adalah fxj karena fxj yang paling panjang. Maka nilai maksimum mutlaknya adalah fxj. Dengan fxj adalah nilai ujungnya karena xj adalah ujung intervalnya. Maka fxj adalah nilai ujung. Sehingga daerah hasil atau ringnya adalah fxh lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan fxj. fxh
lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan fxj. Pada interval XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XJ sama dengan kurung siku buka XA, XJ kurung siku tutup. Perhatikan intervalnya. XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XJ. XA lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan XJ. Grafiknya mulai dari titik A sampai dengan titik J. Kita perhatikan nilai minimum mutlak atau nilai Y terkecil adalah ini karena paling pendek, maka fxa adalah nilai minimum mutlak atau nilai Y yang terkecil, dengan fa adalah nilai ujung interval. Karena xa adalah ujung interval, maka fxa adalah nilai ujung intervalnya. Dan nilai maksimum mutlak atau nilai Y terbesar adalah fxj karena ini yang paling panjang. Nilai maksimum mutlak atau nilai terbesar, nilai Y terbesar adalah fxj. Karena xj adalah ujung interval, maka fxj adalah nilai ujungnya. Sehingga daerah hasil atau ringnya adalah fxa lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan fxj. fxa lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan fxj. Sekarang kita perhatikan. Ternyata nilai maksimum mutlak atau nilai minimum mutlak. Jadi nilai maksimum mutlak atau nilai minimum mutlak hanya bisa terjadi pada nilai ujung atau di nilai stasionernya. Nilai maksimum mutlak atau nilai minimum mutlak pada selang tertutup hanya mungkin terjadi di nilai stasioner atau di nilai ujung intervalnya. Perhatikan, nilai ujung itu nilai ujung, ini nilai stasioner, sehingga nilai minimum mutlak pada selang tertutup hanya mungkin terjadi pada nilai ujung atau nilai stasionernya. Nilai maksimum mutlak pada interval tertutup hanya mungkin terjadi pada nilai stasionernya atau di nilai ujungnya. Nilai minimum mutlak atau nilai maksimum mutlak pada selang tertutup mungkin terjadi di nilai stasioner atau di nilai ujung intervalnya. Pada slide sebelumnya, kita peroleh bahwa nilai minimum mutlak atau nilai maksimum mutlak pada selang tertutup mungkin terjadi di nilai stasioner atau di nilai ujung interval. Sehingga untuk menentukan
nilai maksimum mutlak atau nilai minimum mutlak suatu fungsi y sama dengan fx pada interval tertutup a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b adalah 1. Hitunglah nilai fungsi y sama dengan fx pada ujung-ujung intervalnya, yaitu fa dan fb. Dua, hitung nilai stasioner y sama dengan fx dalam interval a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b. 3. Dari langkah ke-1 dan ke-2, pilihlah nilai terendah sebagai nilai minimum mutlak dan nilai tertinggi sebagai nilai maksimum mutlak. Kita akan mempergunakan 3 langkah ini untuk mengerjakan contoh soal tentang nilai minimum mutlak dan nilai maksimum mutlak pada interval tertutup. Contoh, tentukan nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1 pada interval tertutup negatif 2,0. Ingat, interval tertutup negatif 2,0 mengartikan negatif 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 0. Tentukan pula daerah hasilnya. Jawab. Kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1 pada interval tertutup negatif 2,0. Langkah-langkah. Pertama, kita menentukan nilai-nilai pada ujung intervalnya. Ujung intervalnya adalah negatif 2 dan 0. Maka kita harus menentukan nilai ujung interval, yaitu f negatif 2 dan f 0. Maka nilai-nilai ujung pada interval adalah f negatif 2. Kita peroleh dengan mensubstitusi x sama dengan 2 pada fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Maka sama dengan negatif 2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 dikali negatif 2 ditambah 1. Negatif 8 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka f negatif 2 sama dengan negatif 1. Dan f0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 0 ditambah 1. Maka f0 sama dengan 1. Berikutnya, langkah kedua adalah kita menentukan nilai stasioner dan jenisnya pada interval tertutupnya. Jadi langkah kedua adalah menentukan nilai stasioner dan jenisnya pada interval tertutupnya. Maka kita harus mengetahui
syarat fungsi stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3. Sehingga 3x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Ruas kiri memiliki faktor yang sama 3. Maka 3 dikali x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 1 bisa difaktorisasi, sehingga 3 dikali x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Kita tentukan pembuat 0 f aksen x. 3 dikali x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0, maka terjadi saat x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Sehingga pembuat 0 f aksen x adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Kita tentukan dengan uji f aksen x-nya. Jadi kita lakukan uji f aksen x-nya. Kita memiliki dua pembuat 0, yaitu x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Maka kita buat sumbu x dengan dua buah titik. Titik kiri untuk pembuat 0 negatif 1 dan yang kanan untuk pembuat 0 1. Kita uji f aksen x-nya dengan f aksen x sama dengan 3 dikali x ditambah 1 dikali x dikurangi 1. Pada saat x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1, pastilah f aksen x-nya berharga 0. Karena x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1 pembuat 0 f aksen x. Jadi pada saat x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1 yang merupakan pembuat 0 dari f aksen x-nya, maka f aksen x pada pembuat 0 pasti berharga 0. Kemudian kita uji di daerah paling kanan. Dia berharga positif, dan untuk daerah negatif 1 lebih kecil x lebih kecil 1 berharga negatif, dan untuk daerah paling kiri atau x kurang dari negatif 1 berharga positif. Maka fungsi digambar naik, stasioner turun. Untuk daerah ini fungsi digambar turun, stasioner naik. Perhatikan, interval tertutup negatif 2,0. Maka kita tentukan interval tertutupnya. Negatif 2 pasti di sebelah kanan negatif 1. Dan 0 pasti di tengah-tengah antara negatif 1 dan 1. Ini adalah selang tertutupnya. Perhatikan, nilai balik minimum terjadi saat x sama dengan 1, ini di luar interval itu. Sehingga pada saat x sama dengan 1, dia tidak mungkin menjadi pembicaraan kita. Mengapa? Karena x sama dengan 1 berada di luar interval tertutup negatif 2,0. Di luar itu. Di luar selang tertutup ini. Maka saya hanya menentukan nilai balik maksimum saja yang terjadi saat x sama dengan negatif 1. Untuk nilai balik minimum yang
terjadi saat X sama dengan 1 tidak perlu kita hitung. Maka nilai balik maksimum sama dengan F negatif 1. Kita peroleh jika X pada Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1, kita substitusi dengan negatif 1. F negatif 1 kita peroleh jika X pada Fx yang sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1, kita substitusi dengan negatif 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah 1. Sama dengan negatif 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Langkah ketiga, dari langkah pertama dan langkah kedua, kita peroleh bahwa nilai-nilai ujung F negatif 2 sama dengan negatif 1 dan F0 sama dengan 1. Nilai balik maksimum sama dengan F negatif 1 sama dengan 3. Dari langkah 1 dan langkah 2, pilihlah nilai terbesar adalah nilai maksimum mutlak dan nilai terkecil adalah nilai minimum mutlak. Maka kita bisa menentukan dari F negatif 2 sama dengan negatif 1, F0 sama dengan 1, dan F negatif 1 sama dengan 3, bahwa nilai maksimum mutlak atau nilai terbesar adalah 3. Nilai maksimum mutlak adalah nilai terbesar sama dengan 3. Dan nilai minimum mutlak adalah nilai terkecil, yaitu negatif 1. Maka nilai minimum mutlak sama dengan negatif 1. Daerah hasilnya atau ringnya adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 3. Daerah hasilnya adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 3. Sekarang kita perhatikan keadaan sesungguhnya. Apakah benar pada keadaan sesungguhnya Fx yang sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1 pada interval tertutup negatif 2,0 memiliki nilai maksimum mutlak 3 dan memiliki nilai minimum mutlak sama dengan negatif 1. Kita perhatikan grafiknya. Kita tentukan selang tertutupnya. Negatif 2,0. Kita lihat nilai terkecil adalah negatif 1 dan nilai tertingginya, nilai terbesarnya adalah 3. Ternyata cocok. Dua, tentukan nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak pada fungsi Fx sama dengan
2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat pada interval tertutup negatif 1,2. Tentukan pula daerah hasilnya. Jawab, fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat pada interval tertutup negatif 1,2. Langkah-langkah. Pertama, kita menentukan nilai-nilai ujung pada intervalnya. Jadi nilai-nilai pada ujung intervalnya, yaitu f negatif 1. F negatif 1 kita peroleh dengan mensubstitusi x pada fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat dengan negatif 1. Maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 4. Negatif 1 itu 2 dikali negatif 1 ditambah 1. Negatif 1. Negatif 2 kuadrat itu 1 dikurang negatif 1 dikurangi 1. Jadi negatif 2 kuadrat itu diperoleh dari negatif 1 dikurangi 1 pangkat 2. Maka f negatif 1 sama dengan negatif 4. F2 kita peroleh dengan mensubstitusi fx sama dengan mensubstitusi x pada fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat dengan 2. Maka F2 sama dengan 5 dikali 1 kuadrat sama dengan 5. Langkah kedua, kita menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Kita awali dengan syarat fungsi stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Ingat, pada fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat. Kita misalkan ux adalah 2x dikurangi kita misalkan ux adalah 2x ditambah 1. Jadi pada fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 kuadrat, kita misalkan ux adalah 2x ditambah 1 dan vx adalah x dikurangi 1 dipangkatkan 2. Sehingga f aksen x bisa kita peroleh dari rumus u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Jika ux adalah 2x ditambah 1, maka u aksen x adalah 2. Jika Vx adalah x dikurangi 1 kuadrat, maka V aksen x sama dengan 2 dikali x dikurangi 1 dikali 1. Atau V aksen x adalah 2 dikali x dikurangi 1. Maka kita peroleh bahwa 2 dikali x dikurangi 1 kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikali 2 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. U aksen x dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen x sama dengan 0. Perhatikan ruas kiri. Ruas kiri memiliki faktor yang sama, adalah 2 dikali x dikurangi 1. Maka menjadi 2 dikali x dikurangi 1 dikali x dikurangi 1 ditambah 2x ditambah 1. Maka menjadi
Jadi ruas kiri adalah 2 dikali X dikurangi 1 dikali X dikurangi 1 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Maka ruas kiri menjadi 2 dikali X dikurangi 1 dikali 3X sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan menentukan pembuat 0 F aksen X. Pembuat 0 F aksen X adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan uji F aksen X. Kita gambarkan sumbu X dan membuat nolnya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Lalu kita lakukan uji F aksen X-nya. Dengan F aksen X-nya adalah 2 dikali X dikurangi 1 dikali 3X. Pada pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka F aksen X pasti berharga 0. Berharga 0. Untuk daerah X lebih besar 1 bertanda positif. Untuk daerah 0 lebih kecil, X lebih kecil 1 berharga negatif. Dan untuk daerah X kurang dari 0 berharga positif. Maka fungsi naik, stasioner turun. Turun, stasioner naik. Ingat, kita hanya berbicara pada interval tertutup negatif 1,2. Kita tentukan negatif 1 berada di sebelah kiri 0. Negatif 1. Interval tertutupnya. 2 berada di sebelah kanan 1. 2. Karena pembuat 0 terletak pada interval tertutup negatif 1,2 atau pembuat 0 berada di dalam interval tertutup negatif 1,2, maka kita harus menentukan kedua titik atau kedua nilai stasionernya. Maka kita harus menentukan kedua nilai stasionernya. Untuk nilai balik maksimum, nilai balik maksimum terjadi pada saat F0. F0 kita peroleh dengan mensubstitusi X sama dengan 0 pada Fx sama dengan 2X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 kuadrat. F0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nilai balik minimum terjadi pada saat F1. F1 diperoleh dengan cara mensubstitusi X dengan 1 pada Fx sama dengan 2X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 kuadrat. Maka nilai balik minimum sama dengan F1 sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 0. Langkah ketiga, dari langkah ke-1 dan kedua, kita telah memperoleh pada slide sebelumnya bahwa nilai ujung adalah F
negatif 1 sama dengan negatif 4 dan F2 sama dengan 5. Dan kita memperoleh nilai balik maksimum sama dengan F0 sama dengan 1. Dan nilai balik minimum sama dengan F1 sama dengan 0. Kita bandingkan dari keempat nilai ini. Yang terbesar menjadi nilai maksimum mutlak fungsi dan yang terkecil menjadi nilai minimum mutlak fungsi. Maka kita peroleh bahwa nilai maksimum mutlak sama dengan 5. Nilai maksimum mutlak sama dengan 5 karena 5 yang terbesar. Dan nilai minimum mutlaknya adalah negatif 4 karena negatif 4 yang paling kecil. Dan ringnya adalah atau daerah hasilnya adalah negatif 4 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5. Daerah hasil atau ringnya adalah negatif 4 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5. Sekarang apakah jawaban kita itu sesuai dengan kenyataannya? Mari kita lihat grafiknya. Kita akan menggambar grafik fx sama dengan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 dipangkatkan 2 pada interval tertutup negatif 1,2. Perhatikan grafik sesungguhnya. Ini adalah x sama dengan negatif 1 dan itu adalah x sama dengan negatif 2. Interval tertutup negatif 1 sampai dengan 2. Maka nilai terbesar adalah ini 5. Jadi nilai terbesarnya ada di sini 5. Dan nilai terkecilnya berada di sini negatif 4. Jadi nilai terbesarnya ada di situ. Pada saat x sama dengan 2, maka ada di sana. Di tengah-tengah antara 4 dan 6, maka ini adalah 5. Nilai maksimum mutlaknya. Dan nilai minimum mutlaknya pada saat x sama dengan negatif 1. Dia adalah negatif 4. Dan jawaban kita cocok. Jawaban kita cocok dengan grafiknya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, maka saatnya anak-anak berlatih. Untuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan latihan 5 yang terdiri dari 7 nomor. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, semoga sukses, tetap bersemangat, jaga kesehatan dan bahagialah selalu, Tuhan memberkati.